Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Dossier Hitam, tempat di mana saya mengangkat kisah-kisah kriminal paling kejam, misteri tak terpecahkan, serta tragedi sejarah yang mengguncang dunia. Di sini saya akan menyelami setiap detail dan mengungkap kisah-kisah yang tak pernah Anda dengar sebelumnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten misterius terbaru dari saya. Dukung terus channel ini agar saya bisa terus mengungkap kisah-kisah gelap yang tersembunyi di balik sejarah. Sebuah peternakan tua, terpencil, sunyi, tertutup salju. Tidak ada yang menyangka di tempat sesepi itu telah terjadi paling misterius dan mengerikan dalam sejarah Jerman. 6 nyawa lenyap dengan cara yang sangat kejam. Tapi yang paling menyeramkan, pelakunya tinggal di dalam rumah tersebut beberapa hari setelahnya dan tak pernah tertangkap hingga hari ini. Inilah kisah peternakan Hinterkaifeck. Hinterkaifeck bukanlah sebuah nama desa, melainkan nama tak resmi untuk sebuah peternakan terpencil di Bayern, Jerman. Terletak sekitar 70 km dari Munich, peternakan itu dihuni oleh keluarga Gruber. Andreas Gruber, pria berusia 63 tahun yang dikenal keras dan kaku. Cecilia, istrinya yang berusia 72 tahun. Putri mereka, Victoria Gabriel, 35 tahun. Dua cucu mereka, Kezia kecil, umur 7 tahun, dan juga Yosef, umur 2 tahun. Dan seorang pembantu rumah tangga baru yang bernama Maria Bogarner. Satu hal yang perlu dicatat, hubungan keluarga ini tidak begitu harmonis. Ada desas-desus tentang masa lalu kelam, termasuk tuduhan hubungan terlarang dalam keluarga ini. Beberapa hari sebelum tragedi terjadi, sebetulnya keluarga Gruber ini sempat mengalami hal-hal yang cukup aneh. Andreas Gruber mengaku melihat jejak kaki di salju yang menuju ke rumahnya, tapi tidak ada jejak kaki keluar. Kunci rumah yang hilang secara misterius, suara langkah kaki yang juga terdengar dari atas loteng, serta sebuah surat kabar asing yang ditemukan di dalam rumah mereka. Padahal, tidak ada seorang pun yang ngerasa ngebeli surat kabar itu. Dan yang terakhir, pembantu lama mereka resign karena merasa tidak nyaman di rumah tersebut. Pembantu tersebut ngerasa setiap gerak-geriknya itu selalu diawasi oleh seseorang. Pada tanggal 31 Maret tahun 1922, Maria, seorang pembantu rumah tangga baru, mulai bekerja. Malam itu, entah bagaimana ceritanya, satu persatu anggota keluarga tersebut dipancing untuk datang ke lumbung. Kemudian dengan secara tiba-tiba, ada seseorang yang memukul kepala mereka dengan cambuk. Setelah 4 orang di lumbung tersebut, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan Maria serta Yosef. Dan yang membuat merinding, semua korban dibandingkan dengan sangat rapi dan sebagian lagi ditutupi dengan jerami. Beberapa hari setelahnya, tetangga ngerasa aneh karena keluarga Gruber ini tidak terlihat sama sekali. Anak-anak mereka tidak ada satupun yang datang ke sekolah dan tidak ada aktivitas peternakan di rumah tersebut. Akhirnya, pada tanggal 4 April 1922, beberapa orang kemudian mendatangi rumah tersebut dan menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. 4 ditemukan di lumbung, 2 lagi di dalam rumah, dan semua dengan cara yang serupa. Dan singkat cerita, polisi kemudian datang ke TKP dan melakukan penyelidikan secara besar-besaran. Ratusan orang mulai diperiksa, tapi anehnya tidak ada satupun tersangka yang cukup kuat. Beberapa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini ditemukan di atas lonteng. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Pelaku juga bahkan sempat tinggal di rumah tersebut, memberi makan hewan, menghidupkan lampu, bahkan memasak di dalam rumah. Pertanyaannya, apakah pelakunya adalah seseorang yang mereka kenal? Selama bertahun-tahun berbagai teori muncul. Berikut adalah beberapa di antaranya. Teori yang pertama adalah teori hubungan terlarang. Victoria dan ayahnya, Andreas, pernah dipenjara karena tuduhan hubungan terlarang. Menurut kalian, apakah ini adalah bentuk balas dendam? Teori yang kedua adalah teori kekasih gelap. Victoria diduga memiliki kekasih rahasia. Beberapa orang percaya bahwa pelaku adalah pria yang ngerasa dikhianati. Teori berikutnya adalah teori pembantu lama. Mantan pembantu yang resign sempat menyebut rumah itu berhantu. Ia mendengar suara-suara misterius dari atas loteng. Menurut kalian, mungkinkah pelaku sudah lama tinggal di dalam rumah tersebut kemudian mengamati dari kegelapan? Teori yang terakhir adalah tentara.
Ada sebuah laporan tentang pria misterius yang mengembara di wilayah itu pasca Perang Dunia Pertama. Ia memiliki senjata dan menghilang tak lama setelah tersebut. Nah, singkat cerita, rumah Hinterkaifeck akhirnya dihancurkan pada tahun berikutnya. Tanahnya dibiarkan kosong dan hingga kini tidak ada yang tahu siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Namun yang pasti ada seseorang yang hidup di antara mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dan kemudian menggila. Oke semua, jika kalian suka dengan kisah-kisah misteri kelam seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dosier Hitam akan terus menyelami kisah-kisah tergelap dari sejarah dunia. Sampai jumpa di kasus berikutnya.